Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Pada kesempatan ini saya akan membahas 4 alasan mengapa orang belum memiliki asuransi. Saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa ribuan alasan yang orang sampaikan pada saat ditawari oleh agen mengenai program asuransi. Nah, saya telah merangkum dan memberikan satu kesimpulan. Ada 4 alasan yang sangat sering dikeluarkan oleh masyarakat atau calon nasabah di lapangan. Yang pertama, orang tidak mau memiliki asuransi karena alasan yang pertama adalah no trust. No trust ini teman-teman adalah tidak percaya. Mereka tidak percaya asuransi. Mereka merasa asuransi ini sesuatu yang mengerikan, sesuatu hal yang masih tabu, sesuatu hal yang masih jarang didengarkan. Nah, teman-teman tidak perlu heran, tidak perlu bingung, karena memang kita berada pada negara yang masih dalam keadaan berkembang. Negara Indonesia pemahaman asuransi baru kurang lebih 7%. Penduduk kita 240 juta penduduk, sekarang sudah 270 juta penduduk. Dan kita semua tahu bahwa negara kita merdekanya baru kurang lebih 76 tahun. Nah, negara kita ini mengenai asuransi itu kesadarannya masih sangat minim. Jadi teman-teman tidak usah mengherankan hal itu. Berbeda dengan negara maju seperti Jepang, Amerika, Singapura. Mereka asuransi itu bukan hal yang tabu. Asuransi di sana sudah menjadi kebutuhan utama mereka, malah lebih dari itu. Nah, bagaimana cara menanggapi? Teman-teman, lihat negara kita sudah mulai mengiklankan yang namanya apa? Literasi asuransi. Literasi itu artinya kesadaran mengenai asuransi. Jadi, semua sudah diasuransikan sekarang. Kita membeli mobil ada asuransinya. Kita kredit uang di bank ada juga asuransinya, teman-teman. Rumah kebakaran ada asuransinya. Ada puluhan asuransi yang ada. Jadi untuk orang-orang yang tidak percaya asuransi, berarti orang-orang yang masih berpikir ke belakang. Asuransi adalah lembaga legal, lembaga resmi yang diawasi langsung oleh pemerintah Indonesia. Gitu. Karena asuransi adalah suatu lembaga resmi yang sudah melewati peraturan dari negara Indonesia. Jadi intinya asuransi adalah salah satu lembaga yang tidak perlu lagi diragukan, karena ada beberapa lembaga yang telah mengawasi asuransi, khususnya asuransi jiwa, diawasi yang pertama oleh AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, yang kedua OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian asuransi diawasi oleh syariah khususnya DPS, Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian asuransi sendiri diawasi langsung oleh apa? Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian, jadi no trust ini adalah bukan lagi sebuah alasan. Kenapa? Karena asuransi sekarang adalah sebuah kebutuhan utama. Asuransi adalah pemikiran cerdas dan maju. Dan asuransi hari ini adalah suatu bentuk kepedulian, kesadaran orang bahwa masa depan ini penuh resiko dan perlu dilindungi. Kemudian alasan kedua adalah banyak mengatakan no money atau tidak ada uang untuk memiliki asuransi atau membeli asuransi. Nah, ini yang sangat mengherankan. Ya, orang tidak punya uang itu mungkin ada ya, tapi itu mungkin orang pengangguran. Orang sudah sakit, orang yang sudah meninggal mungkin tidak punya uang. Teman-teman tahu nggak? Justru kita tidak punya uang, sebenarnya itu adalah alasan yang sangat rendahan.
kembali lagi, kebutuhan asuransi itu kita kategorikan sebagai kebutuhan apa? Kalau kita berpikir maju, asuransi itu adalah kebutuhan lebih penting daripada kebutuhan pokok. Karena kita membeli asuransi justru melindungi penghasilan kita. Sekarang teman-teman masih sehat, masih kuat bekerja. Artinya teman-teman adalah orang yang aktif income, seperti mesin yang lagi bergerak. Nah, kita tidak tahu kapan mesinnya rusak. Manusia berbeda dengan mesin. Kalau manusia rusak, dalam hal ini dia sakit, otomatis dia tidak akan bisa lagi memiliki yang namanya penghasilan. Nah, disitulah asuransi berfungsi. Jika mesinnya rusak atau kalau manusianya meninggal, maka asuransi memberikan justru uang. Jadi sebenarnya dalam bahasa sederhananya, asuransi adalah uang kecil, uang besar dibeli dengan uang kecil, begitu. Uang kecil membeli uang besar. Itu konsepnya asuransi. Jadi justru kita membeli asuransi adalah kita membeli uang yang besar. Begitu. Justru berarti kalau kita memiliki asuransi berarti kita kaya, berarti kita memiliki aset, begitu. Nah, yang ketiga, alasan ketiga adalah no hurry. No hurry ini orang merasa tidak terburu-buru untuk membuka polis, atau bahasa kerennya tunda dulu deh, tunda dulu. Masih ada cicilan mobil, masih ada cicilan rumah, masih banyak pengeluaran. Jadi dia tahu bahwa asuransi itu bagus, dia percaya asuransi bagus, kemudian dia ada uang, tapi dia menunda karena alasan tadi, banyak pengeluaran, ABCD. Ingat teman-teman, tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah ketemu orang yang 10 tahun lalu saya tawari asuransi, alasannya tunggu dulu, cicilan saya selesai, cicilan motor selesai. Waktu cicilan motornya selesai, ada lagi cicilan yang baru. Tunggu dulu, anak saya masih sekolah. Nah, waktu anaknya sudah selesai sekolah, ada lagi alasan yang baru. Jadi alasan itu tidak pernah akan hilang teman-teman, karena tidak ada yang namanya kondisi sempurna. Akhirnya apa, orang 10 tahun sampai hari ini dia juga belum punya asuransi. Jadi ingat, untuk memiliki asuransi tidak bisa kita bergantung pada alasan, karena asuransi adalah sesuatu yang harus dimiliki detik ini. Karena kita nggak tahu besok lusa apa yang terjadi, 1-2 jam ke depan apa yang terjadi. Gempa waktu di Palu itu tidak ada yang tahu kenapa bisa gempa 4.000 5.000 orang meninggal. 5 menit sebelum gempa itu tidak ada orang di Palu yang tahu bahwa gempa akan terjadi. Oleh karena itu, asuransi adalah suatu kebutuhan utama dan sangat perlu. Jadi orang yang menunda asuransi sama seperti orang yang merencanakan hidupnya. Dia sudah tahu ada bom di depan, tapi dia tetap jalan menuju arah bom tersebut. Jadi ingat, resiko hidup, kecelakaan, sakit kritis, meninggal, tua, itu pasti akan terjadi. Jadi alangkah baiknya tidak perlu menunda. Karena apa? Asuransi tidak bisa dibeli pada saat terjadi resiko itu. Contoh, sudah sakit baru mau beli asuransi, sudah nggak bisa. Yang terakhir adalah no need. Dia bilang saya tidak butuh asuransi. Teman-teman, justru sebaliknya, asuransi tidak membutuhkan Anda. Asuransi membutuhkan Anda pada saat Anda masih sehat. Kalau Anda sudah sakit, Anda tidak dibutuhkan lagi oleh asuransi, karena asuransi hanya menerima orang-orang yang sehat. Jadi itu adalah beberapa handle objection-nya.